Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati Rasulillah la'allakum turhamun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah wa tahiyatul islam hiyas salam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk ketidakbersyukuran seorang hamba atas nikmat Allah itu di saat sujud terburu-buru sementara nikmat beribu-ribu. Sujudnya terburu-buru sementara nikmat beribu-ribu Allah karuniakan. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan banyak orang yang bisa meminta tetapi tidak bisa berdoa. Banyak yang bisa meminta tapi belum tentu bisa berdoa. Meminta itu dalam tanda kutip cenderung memaksakan kehendak. Sementara berdoa maksimalkan ikhtiar, sempurnakan tawakal. Dia tidak mendikte Allah tetapi menyerahkan sepenuhnya bagaimana yang terbaik menurut Allah. Maka usikum wa nafsi, saling mengingatkan kita pada kesempatan majlis yang mulia di pagi yang penuh berkah ini. Semoga semua nikmat yang Allah karuniakan sampai hari ini, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang dalam taat, bisa kita syukuri, dan kesyukuran ini mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan kelak kebahagiaan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Ikhwatal iman, tema kajian kita pada pagi ini adalah al-ghirah, atau lebih tepatnya kita spesifikkan, kita khususkan menjadi al-ghirah al-islamiyah, rasa cemburu karena Allah. Sebagai pengantar ada 3 kisah singkat yang akan kita angkat dalam pengantar kajian ini. Yang pertama kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling terkenal lemah lembut, yang paling santun, paling lemah lembut, paling persuasif. Jadi kalau kita menganalogikakan 4 figur sahabat utama Nabi dalam konteks kekinian,
di Indonesia berkaitan dengan ormas-ormas Islam. Ini menganalogikakan, jangan ditafsirkan yang macam-macam. Kira-kira sahabat Abu Bakar ini tipikal NU lah ini. Ya, tipikal NU yang lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan sosiologis lah itu ya. Nah, kalau tipikal Umar ibnu Khattab ini tipikal seperti FPI, Majelis Mujahidin Indonesia dan macam-macam lah semua. Yang konsen pada amrun bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dakwah hisbah namanya. Kalau tipikal Utsman bin Affan ini tipikal Muhammadiyah lah. Jadi kalau Utsman bin Affan itu kan terkenal dengan kedermawanan dan kekayaan beliau, kaya tapi dermawan. Amal usaha yang dimiliki oleh ormas Muhammadiyah juga luar biasa. Kalau tipikal Ali ibnu Abi Thalib ini tipikal anak-anak muda yang cerdas, kemudian juga gigih dan pemberani. Anak-anak milenial muslim kekinian. Nah, ikhwatal iman, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini pada suatu hari masuk ke satu tempat di mana berkumpul banyak orang-orang Yahudi Madinah. Tempat itu dikenal dengan sebutan Baitul Midras. Baitul Midras ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi Madinah. Yahudi Madinah itu ada 3. Ada Bani Qainuqa, kemudian ada Bani Quraizah. Jadi penduduk Madinah itu kan ada 3 suku besar. Yang pertama suku Aus, kemudian suku Khazraj, dan Yahudi. Itu penduduk Madinah. Ini 3-3-nya nggak ada yang asli nih Pak, pendatang semua. Kalau suku Aus dan Khazraj itu pendatang dari Yaman. Kalau 3 Bani Yahudi yang ada di Madinah itu pendatang dari Syria, yang dulu dikenal dengan Syam. Dulu ketika Nabi dilahirkan sampai beliau diangkat menjadi Rasul, dilahirkan di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu diapit 2 peradaban besar pada saat itu. Yang pertama peradaban Persia dan yang kedua Romawi. Romawi itu dulu ada 2, ada Romawi Barat yang berpusat di Roma. Kemudian ada Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel yang sekarang dikenal dengan Istanbul, yang kekuasaannya sampai memasuki wilayah Syam, termasuk bagiannya adalah Syria. Jadi Yahudi yang ada di Madinah itu masuk dari Syria. Nah, ada perkumpulan orang-orang Yahudi di Madinah itu yang disebut dengan Baitul Midras. Pada saat sahabat Abu Bakar masuk ke tempat itu, sang rahib, kalau dalam Yahudi dikenal dengan sebutan rahib ya, sedang menyampaikan ajaran kepada orang-orang Yahudi. Sahabat Abu Bakar menyampaikan dakwah Rasulullah kepada orang-orang Yahudi yang berkumpul di tempat tersebut. Tetapi apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar itu disangkal oleh sang rahib yang Yahudi yang bernama Pinhas. Ya. Namanya Pinhas rahib itu. Dan mengatakan kepada sahabat Abu Bakar bahwa Tuhan itu miskin dan mereka kaya. Kan ada ayat Al-Quran Ali Imran. Innallaha fakir wa nahnu aghniya. Tuhan itu miskin, kami yang kaya. Jadi yang butuh bukan kami kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang butuh kepada kami, kata rahib tadi. Belum selesai dia ngomong ditonjok sama Abu Bakar. Dipukul mukanya itu, sampai jatuh. Rahibnya nggak terima, ngadu kepada Rasulullah, tetapi dengan aduan fakta yang diputar balikan. Hoax lah gitu ya, hoax itu. Kalau bahasa kekiniannya.
Tetapi apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar itu dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran. Nah, ini kisah yang pertama. Bagaimana ketegasan seorang sahabat Abu Bakar yang juga dikenal dengan sebutan panggilan Abu Quhafah yang lemah lembut ini saat Islam agamanya dihina. Seorang rahib yang Yahudi yang bernama Pinhas dengan mengatakan innallaha fakir wa nahnu aghniya. Dipukul sama Abu Bakar. Satu. Yang kedua kita lihat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir dalam bab penaklukan kota Amuriyah. Kota Amuriyah ini adalah salah satu kota di wilayah Turki. Pada saat itu kekhalifahan umat Islam dipegang oleh putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang bernama Khalifah Mu'tasim Billah. Subhanallah, pada tahun 837 Masehi, karena Khalifah Mu'tasim Billah ini berkuasa dari 833 Masehi sampai 824 Masehi. Ada satu peristiwa pada tahun 837 Masehi di pasar Amuriyah ketika seorang muslimah dilecehkan oleh orang-orang Yahudi Romawi, orang-orang Nasrani Romawi di pasar Amuriyah dengan menarik bajunya. Kemudian sang muslimah tersebut berteriak, "Ya Mu'tasim Billah." Dan teriakan itu, berita itu sampai kepada Khalifah Mu'tasim Billah. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, bayangkan seorang muslimah yang dilecehkan di pasar Amuriyah oleh Nasrani Romawi. Kemudian berita itu sampai ke telinga sang Khalifah Mu'tasim Billah yang berada di Baghdad. Maka beliau perintahkan untuk menyiapkan pasukan yang sangat besar. Saking besarnya, Imam Ibnu Katsir mencatat dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah, itu depan pasukannya sudah sampai di Amuriyah, Turki. Belakang pasukannya baru keluar dari pintu gerbang Baghdad, Pak. Depannya sudah sampai di Turki, itu pasukan. Depannya, pasukan terdepan. Ekornya masih baru keluar dari pintu gerbang Baghdad. Hanya untuk menyelamatkan seorang muslimah yang dilecehkan kehormatannya di pasar Amuriyah. Subhanallah, itu satu orang loh. Bukan satu truk. Satu orang. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah juga mengangkat kisah yang terjadi pada masa dinasti atau daulah Andalusia. Pada masa khalifah yang bernama Al-Hajib bin Mansur. Salah satu khalifah di dalam daulah Amiriyah di Andalusia yang menyerang satu kerajaan yang di bawah perlindungan daulah Amiriyah, kerajaan Nasrani yang bernama Napare. Jadi ada satu kerajaan di bawah daulah Amiriyah di Andalusia yang sudah memiliki ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Dan mereka diberikan perlindungan karena sudah membayar jizyah, membayar pajak, upeti. Maka dilindungi. Tetapi ketika Khalifah Al-Hajib bin Al-Mansur mendengarkan ada 3 muslimah yang ditawan di dalam sebuah gereja di kerajaan Napare, maka Khalifah Al-Hajib mengirimkan pasukannya dan mengepung kerajaan itu selama 5 bulan. Dikepung selama 5 bulan. Hanya karena 3 muslimah yang ditahan di dalam sebuah gereja. Sampai kerajaan itu takluk sepenuhnya di bawah kekuasaan dinasti Amiriyah di Andalusia.
Ini hampir sama dengan kisah yang melatar belakangi terjadinya pengepungan benteng Bani Qainuqah, salah satu suku Yahudi yang ada di Madinah. Itu kan juga akibat seorang muslimah yang dilecehkan pedagang Yahudi di pasar Madinah. Kebetulan memang pasar Madinah itu adalah wilayah dari Bani Qainuqah, Yahudi Bani Qainuqah. Dan posisinya itu sebelah timur dari kota Madinah kalau sekarang. Yang disebut dengan Bani Haram. Sakib Haram. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, ini beberapa kisah tentang apa yang disebut dengan al-ghirah al-islamiyah. Sekarang kenapa kita mengangkat tema ini? Urgensi mengangkat tema ini yang pertama terjadi politik belah bambu di internal umat Islam akhir-akhir ini. Di mana satu kelompok umat Islam itu diangkat dan pada sisi yang lain kelompok yang lain diinjak. Saya tidak menuduh siapapun, tetapi itu yang terjadi. Di satu sisi satu kelompok umat Islam itu diangkat, sisi yang lain ini diinjak, kemudian pada sisi lain banyak ormas kelompok dalam Islam itu dibenturkan. Politik belah bambu, gaya kolonialisme zaman dulu. Divide et impera. Politik belah bambu. Maka banyak pakar-pakar sejarah yang menulis kenapa Belanda sampai 350 tahun menjajah. Menjajah Nusantara lah kita katakan. Karena dulu belum resmi yang namanya Indonesia itu. Belum ada yang namanya Indonesia secara resmi. Kenapa sampai selama itu ya? Bukan karena penjajahnya kuat sebenarnya. Tetapi politik yang diandalkan pada saat itu adalah politik belah bambu. Injak satu, tarik yang lain. Yang satu diinjak, yang satunya lagi diangkat. Nah ini real, nyata di hadapan mata kita hari ini. Bukan hanya di Indonesia. Di berbagai macam belahan dunia. Dengan tidak menuduh siapapun. Tetapi realitasnya sekarang banyak kelompok-kelompok dalam Islam itu yang dibentur-benturkan. Itu satu. Yang kedua, gerakan Islamofobia. Islamofobia sekarang semakin meningkat, anti, alergi terhadap Islam. Islamofobia ini termanifestasi dalam bentuk stigmatisasi negatif terhadap Islam dan umat Islam. Sekarang kita dituduh macam-macam. Kok kita Ustadz? Ada kisah menarik begini. Salah satu tokoh pergerakan nasional yang seangkatan dengan Buya Muhammad Nasir, itu ada namanya A. Hasan. Suatu hari A. Hasan ditanya oleh seorang tokoh juga namanya Sati Salimin. Salimin Sati. Seorang sejarawan, seorang pujangga sekelas dengan Buya Hamka. Salimin Sati. Salimin Sati pada saat itu bertanya kepada A. Hasan, Tuan, sekarang ini kan agama Islam ini banyak dilecehkan oleh kaum-kaum sekuler dan kaum-kaum kebatinan. Kata Salimin Sati, Sati Salimin. Maka A. Hasan menjawab dengan tangkas dan ringkas. Beliau mengatakan begini, saat ada yang menghina Islam di hadapan Tuan, maka yang pertama harus cepat-cepat Tuan pertanyakan kepada diri Tuan sendiri adalah, apakah Tuan masih seorang Muslim? Ini pernyataan A. Hasan. Jadi saat ada orang menghina Islam di hadapan kita, maka pada saat itu yang pertama harus Bapak Ibu tanyakan cepat-cepat kepada diri Bapak Ibu sendiri kita, apakah kita masih Muslim? Kata A. Hasan, kalau Anda merasa bahwa saat itu Anda sudah tidak Muslim, bukan Muslim, selesai perkara, habis urusan, masa bodoh. Iya kan?
Nah, kalau kita sudah nggak merasa Muslim, Islam dihina, ngapain kita ribut? Tetapi jika pada saat itu Anda masih merasa sebagai seorang Muslim, maka wajib hukumnya bagi Anda untuk membela Islam. Sebab saat Islam dibela di hadapan Anda, siapa lagi yang akan membela Islam itu kecuali Anda? Kata Hasan. Nah, nanti bagaimana bentuk pembelaannya, ini yang menjadi perdebatan. Perdebatan yang konstruktif tentunya. Berbagai macam cara bentuk pembelaan. Yang jelas pembelaan itu wajib. Nanti ada kata-kata marah boleh, ngamuk jangan. Nah, itu beda marah dengan ngamuk. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi gerakan Islamofobia itu sekarang semakin marak. Dengan menuduh dan menstigma umat Islam dan Islam dengan berbagai macam stigma negatif. Radikalis, fundamentalis, teroris, anti Pancasila, anti demokrasi, tidak nasionalis, macam-macam disematkan kepada umat Islam. Subhanallah, itu realitasnya sekarang. Nah, sebagai catatan, usi nafsi wa iyyakum, ikhwatal iman, ketiga serangan terhadap Islam dan kaum muslimin itu berasal dari orang-orang di luar Islam, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk tidak, dalam tanda kutip bahasa kekiniannya, baper. Gak usah risau kalau serangan itu dari luar Islam. Karena itu sudah menjadi bagian dari sunnatullah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Yang namanya hak dan batil itu tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah nyatu. Sebagaimana minyak dengan air. Tapi kenyataan yang kita hadapi hari ini sungguh miris dan sangat ironis. Serangan dan stigma itu justru muncul dari orang-orang Islam sebagian kepada sebagian yang lain. Ini yang memusuhi pengajian ini ada nih, Pak. Dan bukan orang Islam yang memusuhi. Bukan orang di luar Islam. Tetapi orang Islam itu sendiri. Apain sih itu ngaji? Kurang kerjaan apa? Kebanyakan pengajian. Buang-buang duit aja. Pikirannya ke duit malah. Ngapain masjid dipoles-poles jamaahnya nggak ada isinya juga. Macam-macam. Dan yang ngomong itu loh orang Islam. Orang Islam yang ngomong begitu. Ini problem kita hari ini. Nah, dari alasan kita mengangkat tema ini yang dilatar belakangi oleh realitas inilah, maka kita angkat tema tentang al-ghirah, tepatnya al-ghirah al-islamiyah, rasa cemburu terhadap agama Allah atau rasa cemburu terhadap Allah. Nah, sekarang kita masuk pada definisi. Apa itu ghirah? Kita angkat dua definisi dari dua ulama. Yang pertama Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Hakil. Di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ghirah Baina Syar'i wal Waqi'. Beliau mendefinisikan bahwa ghirah itu adalah kala seseorang menyaksikan sendi-sendi dan ajaran agamanya dilecehkan dan tidak diindahkan. Hatinya tergugah dan berontak. Jadi ketika seseorang melihat sendi-sendi dan ajaran agamanya dilecehkan dan tidak diindahkan, hatinya bergejolak, hatinya marah, hatinya berontak. Jadi tadi kalau dia ngelihat habis sholat subuh tadi banyak orang yang keluar gak ikut ngaji, hatinya berontak gitu. Itu namanya ghirah itu yang begitu. Jadi hatinya berontak, bukan malah ikut pulang. Dia aja pulang, ikut ah. Nah, itu di tempat yang lain. Di sini alhamdulillah ada juga. Tapi nggak banyak. 1, 2, 3 biasalah. Insiden.
Jadi beliau mendefinisikan girah itu. Maka beliau mengatakan girah adalah kecemburuan yang berakar dari agama atau ketersinggungan karena agamanya didurhakai. Ketersinggungan karena agama, karena agamanya didurhakai. Itu menurut Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Hakil. Sekarang kita melihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawzi dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan hal pokok dari agama itu adalah girah. Siapapun yang tidak memiliki girah maka tidak memiliki agama. La dina liman la ghirata lahu, kata Ibnu Qayyim. Tidak disebut beragama orang yang tidak memiliki girah, rasa cemburu terhadap agamanya. Karena inti dari agama itu adalah ghirah. Analogikanya begini, kan ada ungkapan tak kenal maka tak sayang maka tak cemburu. Tak kenal maka tak cinta maka tak cemburu, tak kenal maka tak sayang maka tak cemburu, sama saja. Jadi mustahil orang memiliki rasa cemburu terhadap agamanya di saat dilecehkan kalau memang dia tidak cinta terhadap agamanya. Padahal inti pokok dari iman itu kan kecintaan yang mewujud dalam ketundukan dan kepatuhan. Kan begitu, Pak? Kalau keterpaksaan itu berarti tidak ikhlas bahasa agamanya. Tapi karena ketundukan dan kepatuhan yang dilandasi oleh cinta, maka disebut ikhlas. Maka wama umiru illa ayya'budullah mukhlisina lahuddin. Nah, maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa inti agama itu adalah ghirah. Tidak beragama orang yang tidak memiliki girah. Yang kedua, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa konsekuensi logis dari syahadataini adalah ghirah. Ghirah Islamiyah adalah inti atau konsekuensi logis dari syahadat. Maka siapapun yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka konsekuensi logisnya dia harus memiliki rasa cemburu terhadap agama Allah. Sebab kata Ibnu Qayyim Az-Zawzi bahwa girah Islamiyah itu adalah bentuk penghayatan dan barometer keimanan. Jadi bagi beliau mengatakan bahwa girah Islamiyah itu adalah barometer iman. Frekuensi iman seseorang itu lemah atau kuat bisa dilihat dari rasa cemburunya kepada agama Allah. Ketika agamanya dihina, dinista, dilecehkan, dia marah, dia berontak, berarti imannya frekuensinya kuat. Tapi di saat agamanya dilecehkan, dia tenang-tenang saja. Nah, itu yang bermasalah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan girah itu konsekuensi dari syahadat, sebab girah itu adalah barometer keimanan sekaligus bentuk penghayatan terhadap syahadat tersebut. Yang ketiga, Ibnu Qayyim mengatakan girah itu ada dua macam. Ada girah karena Islam. Yang kedua ada girah terhadap Islam. Ini beda. Girah karena Islam, rasa marah yang muncul karena Islam dinista. Kalau girah terhadap Islam, dorongan yang kuat ketika melihat orang lain ibadahnya lebih baik daripada dia. Itu juga girah.
Kenapa ya Bapak itu istiqomah amat sholat berjamaah di masjid? Kapan saya bisa begitu? Itu girah itu. Kalau nggak punya semangat yang begitu, nggak akan baik-baik imannya sampai kapanpun. Alhamdulillah Pak, saya masih sholat Jumat ke masjid. Walaupun cuma sekali seminggu saya masih ke masjid. No, sekali setahun. Nah itu salah yang begitu itu. Yang benar itu, ya Allah, saya kapan ya bisa seperti beliau? Kenapa Pak? Istiqomah 5 waktu ke masjid. Ya Allah, berikan saya kesempatan yang begitu. Nah, itu namanya girah terhadap Islam. Kalau girah karena Islam, saat agamanya direndahkan, dihina, dia marah. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan apa bahaya hilangnya girah. Apa urgensi girah itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, jika girah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan girah sama dengan mati. Jadi kalau ada orang mukmin mengaku beriman, agamanya, ulamanya, simbol-simbol syiar agamanya dilecehkan, tenang saja dia, itu sama dengan mati. Itu sama dengan mati. Maka jawaban bagi mereka yang sudah kehilangan girah hanya satu. Ganti bajunya dengan kain kafan. Sebab sudah dianggap mati. Mustahil seorang suami cinta kepada istrinya tetapi tidak memiliki rasa cemburu. Hati-hati. Itu bahasa hadisnya disebut dayyus. Bukan gayus. Dayyus. Istrinya ngobrol dengan suami orang lain. Ngobrolnya itu sudah canda berlebihan. Muasa Allah pergaulannya. Dan suaminya membiarkan. Itu kata Rasulullah, laki-laki dayyus yang begitu. Jangankan masuk neraka. Mencium bau, jangankan masuk surga. Mencium bau surga pun tidak. Termasuk laki-laki dayyus itu yang membiarkan istrinya keluar rumah nggak menutup aurat. Itu dayyus itu. Apalagi punya anak perempuan. Membiarkan anak perempuannya keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Antum lihat hadis sahih Muslim. Bagaimana Rasulullah memberikan ancaman. Ancaman dalam artian inilah tegasnya hukum Islam. Seorang ayah, seorang suami yang memiliki anak perempuan, membiarkan anak perempuannya keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Satu langkah sang anak melangkah dari dalam rumahnya, maka secara sadar sang ayah melangkah satu langkah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ribuan langkah Pak, berarti makin dekat ke neraka. Usi nafsi wa iyakum, saling mengingatkan kita. Maka berbahagialah antum yang punya anak perempuan. Itu tiket surga, aset akhirat kalau dididik dengan baik dalam agama. Sebaliknya juga bisa menjadi tiket neraka kalau tidak diperhatikan agamanya. Kenapa kita angkat demikian? Begini, kita bicara kenyataan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dekadensi moral, kehancuran moral sekarang anak-anak kita ini. Khususnya yang perempuan. Cobalah kita lihat, ada perempuan gak nutup aurat, pakai kaos ketat. Ini kita bukan bicara porno, pakai kaos ketat. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika dia memakai kaos ketat itu, mau duduk di mana saja, itu ketika kaosnya tersingkap, kan secara otomatis, karena ketat kan kaosnya. Itu tangannya tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang negor,
itu tangannya otomatis menarikkan itu ke bawah. Berarti kan nalurinya masih baik itu anak itu kan. Kalau nggak punya naluri, udah nggak punya fitrah, udah hancur kepribadiannya, ngablak aja, maaf kata nih kasar, gak bakal dipedulikan sama dia. Tapi kan ketika baju itu tersingkap, ketarik ke atas, dia masih turunkan, Pak. Berarti ada yang salah di sini nih. Secara naluri, hati kecilnya dia masih menghargai dan menghormati harga dirinya. Tapi kenapa dia pakai baju itu? Kan itu pertanyaannya. Dia tahu itu salah. Kenapa dia pakai? Disinilah peran orang tua itu, Bapak Ibu sekalian. Sudah tahu begitu, yang buat ditegur anaknya. Jangan keluar, ganti bajunya. Lah ini kan tidak. Ada orang tua yang malah muji-muji, bahkan senang ngelihat anak dan istrinya begitu. Oh, udah tahu anaknya pakai pakaian ketat, celana jeans ketat, ayahnya malah bilang, Neng, cakep Neng begitu. Memang dasar, itu udah gayus juga kelihatannya itu. Ya bukan kita mau sok baik, sok suci, sok alim, tidak. Itu kan hal yang paling mendasar itu dalam beragama. Sebagai orang tua, bukan mengajari. Demi Allah bukan mengajari antum. Mengingatkan saja. Mungkin pengalaman Bapak Ibu sekalian lebih banyak memiliki putra-putri. Hanya mengingatkan. Kadang-kadang kan lupa. Maka ada buku khusus mengingatkan yang lupa. Namanya Tanbihul Ghafilin. Mengingatkan orang-orang yang lalai. Janganlah. Udah capek-capek, ibu melahirkan, menyusui, bapak membesarkan, memberi nafkah. Di akhirat malah narik kita ke neraka. Di dunia belum tentu dapat kita baktinya. Belum tentu, Pak. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berkahi kami. Berkahi dalam artian mudah-mudahan kami bisa mendapatkan nikmat pengabdian seorang anak kepada orang tua. Tapi realitasnya kan kadang-kadang jauh, Pak. Sampai ada pepatah mengatakan satu orang tua bisa membesarkan 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Nah, iya. Bahkan sekarang tidak sedikit orang tua yang jadi pembantu di rumah anaknya itu. Maka saya pernah sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian dan di tempat-tempat yang lain, usi nafsi wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Kalau Bapak Ibu masih punya rumah, udahlah tinggal di rumahnya. Tidak usah beralasan suka, cinta, sayang sama cucu, kemudian dalam tanda kutip diperbudak oleh anaknya itu. Dua-duanya kerja, anaknya dititipin ke orang tuanya. Pertama judulnya minta tolong. Bu, minta tolong nitip ya. Titip anaknya. Nanti besoknya nambah minta tolongnya. Nanti minta tolong disuapin. Nanti habis minta tolong disuapin, minta tolong dimandikan. Habis minta tolong dimandikan, minta tolong dibajuin, banyak minta tolongnya. Ujung-ujungnya nanti dititipkan di situ, tiap bulan Bapak Ibu diberikan duit sebagai gaji karena merawat anaknya. Itu kan kurang ajar namanya yang begitu. Menjadikan orang tuanya pembantu. Udahlah Bapak Ibu begini. Tanggungan Bapak Ibu itu bukan ke cucu. Allah tidak akan bertanya tentang cucu Bapak Ibu sekalian. Karena dia punya orang tua. Yang akan mempertanggungjawabkan anaknya di hadapan Rabbnya kelak di akhirat. Bapak Ibu hanya minta ditanggung-jawabi, minta tanggung jawab tentang putra-putrinya, bukan cucunya. Maksud saya begini. Udahlah, nggak usah lagi disibukkan dengan dunia-dunia yang begitu itu. Dulu sibuk dengan anak, sekarang sibuk dengan cucu, terus kapan sibuk dengan Tuhannya ini? Ini nggak ke masjid, nggak ngaji, nggak sholat, karena sibuk aja ngurusin cucu mulu terus. Lah terus Tuhannya kapan? Bukan nyinyir ini Pak. Kapan lagi kesempatan mendapatkan kemesraan hubungan dengan Allah? Sibuk terus dengan hubungan dengan manusia. Bukan nyinyir, bukan. Wah Ustadz karena belum punya cucu aja bisa ngomong begitu. Betul, iya. Tahu.
Tetapi kalau dihitung-hitung lagi, banyak dalam tanda kutip orang tua yang sampai diperbudak oleh anaknya karena hanya alasan cucu. Padahal ya cucunya nanti nggak bakal diminta tanggung jawabnya di akhirat. Ya kan ada orang tuanya itu yang tanggung jawab kepada dia. Maka kepada yang masih muda-muda, yang sepantaran dengan kami, usi nafsi wa iyakum. Subhanallah, keramat kita itu orang tua. Kalau mau ziarah, kalau orang tua udah nggak ada, nggak usah jauh-jauh lah ziarah kemana-mana ya. Ziarahin aja kuburan orang tuanya. Udah paham lah antum semuanya. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua, minimal kita tidak menyusahkan orang tua kita. Dan jangan sampai lupa kirimkan terus doa. Antum pernah baca biografinya siapa? Imam besar Masjidil Haram, Abdurrahman As-Sudais. Ketika beliau mengangkat kisah yang terjadi di Masjidil Haram, ketika para pengajar Masjidil Haram itu, para syekh itu sedang mengajar, ada seorang anak muda yang bertanya kepada syekhnya itu. Anak muda itu bertanya, "Syekh, saya mau bertanya." Kata syekhnya, "Silahkan, mau nanya apa?" Anak muda itu bilang, "Syekh, saya punya orang tua yang numpang di rumah saya." Kata syekhnya, "Ulangi." "Saya punya orang tua yang numpang di rumah saya." Ulangi. Sampai 5 kali, Pak. Kata anak muda tadi, "Apa yang salah dengan pertanyaan saya dan pernyataan saya?" Kata anak muda itu, "Salah. Pernyataanmu salah," kata syekh. "Yang benar mana, syekh?" "Kamu yang numpang sama orang tua kamu. Bukan orang tuamu yang numpang sama kamu," kata syekh. Maka syekhnya menyetir perkataan sahabat Umar ibn Khattab, "Anta wa malu kali abika." Kau dan hartamu milik orang tuamu. Loh, kok bisa? Kalau nggak ada orang tuamu, nggak ada kau. Nggak ada, emang pecah dari bambu. Di-download gitu. Kan dilahirkan. Dilahirkan, dibesarkan. Ya kalau nggak ada orang tuanya, masa ada dia? Orang tua itu wasilah. Memang betul itu kehendak Allah, tapi itu wasilah. Dan subhanallah, dalam Al-Quran, dosa durhaka kepada orang tua itu dosanya sama besarnya dengan syirik, Pak. Sama besarnya, bukan perbuatannya sama, bukan. Dosa syirik itu sama dengan dosa durhaka kepada orang tua. Maka dalam Quran surat Al-Isra itu digandeng sama Allah itu. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Digandeng, Pak. Nah, itu tambahan saja. Meluas kemana-mana. Nah, itu yang pertama. Bahaya hilangnya girah. Yang kedua, manusia yang tidak memiliki girah tidak akan mampu lagi menjalani hidup dengan benar. Sebab kehidupannya akan talbis. Quran surat Al-Baqarah ayat 42 tentang talbis. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'labun. Talbis itu mencampur adukkan antara hak dan batil. Jadi orang yang sudah tidak punya pembelaan terhadap agamanya, maka dia tidak akan bisa menjalani hidup ini dengan benar. Benar dalam artian menurut Allah dan Rasulnya. Karena dia akan dituntut oleh berbagai macam tuntutan-tuntutan duniawi. Sekalipun dia tahu itu benar, maka dia akan tutupi kebenaran itu dengan berbagai macam cara. Maka ada kaidah yang mengatakan, qaulul haq yuradu bihil batil. Jadi kata-kata indah yang tujuannya untuk kebatilan. Bahasa Al-Qur'annya Al-An'am 114, zuhrufal qawli ghurura. Kalimat-kalimat indah yang penuh dengan tipu daya. Itulah yang terjadi hari ini. Oh, ini kan masalah keselamatan rakyat.
Ini kan menyangkut mua bla 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 bla. Tujuannya memang benar, sebenarnya menyembunyikan kebenaran itu. Berarti kalau antum lihat ada orang yang begitu, maka dengan mudah kita menilai, oh ini girahnya sudah hilang. Dia sudah nggak peduli dengan agamanya, sudah nggak peduli dengan ulamanya, yang penting kepentingan dia, kelompoknya dan golongannya terakomodir. Itulah yang terjadi hari ini kan. Demi sesuatu dan seseorang, agama pun dikorbankan seakan-akan dia tidak akan mati. Tapi biasanya memang yang begitu itu umurnya panjang-panjang. Yang begitu itu umurnya panjang-panjang. Kenapa? Kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, Allah masih sayang sama dia, maka dikasih kesempatan bertaubat. Itu kata Nabi, hadis riwayat Abu Dawud itu. Dari sahabat Abu Hurairah. Masih dikasih kesempatan bertaubat. Yang kedua, Allah sudah mencabut rahmatnya yang disebut dengan laknat. Allah sudah melaknat orang itu. Laknat itu at-tardu min rahmatillah definisinya. Rahmat Allah dicabut. Kalau bahasa Jawanya, sakar. Ini udah dihabiskan nama Allah. Sudah habiskan semua di dunia. Udah. Wah, dikasih terus sama Allah. Habis. Terus. Nanti jawabannya Al-Baqarah 220. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Nanti kalau nuntut di akhirat, ya Allah, saya kenapa di neraka? Loh, kok masih nuntut? Lah kan udah dikasih rahmatnya di dunia. Lah situ yang minta semuanya dikasih di dunia. Ya udah dihabiskan di dunia. Jangan nuntut apa-apa lagi di akhirat. Udah habis. Berkuasa sudah. Kekayaan sudah. Popularitas sudah. Tenar dikenal, ditakuti bahkan semua makhluk di atas muka bumi ini. Se-Indonesia takut kepadamu. Kan udah dikasih semuanya. Terus apalagi yang mau kau tuntut, kata Allah. Ya sudah, habis di dunia. Hanya dua itu kemungkinannya. Dipanjangkan umurnya karena Allah masih menunggu taubatnya. Yang kedua, Allah panjangkan umurnya karena udah habis. Habis semua jatahnya di dunia sudah. Di akhirat dia sudah nggak dapat bagian. Nah, ini yang paling kita takutkan. Inilah yang disebut dengan istidrak itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Diulur Allah nikmat itu, justru dia hancur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Jadi ini namanya nikmat yang menghancurkan. Akhirnya bukan nikmat, menjadi nikmat namanya. Beda. Kalau nikmat pakai ain itu nikmat. Tapi kalau sudah nikmat pakai qaf, nikmat itu azab namanya. Jadi hati-hati yang suka jadi MC, jangan sok paseh. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur atas nikmat Allah. Nah, itu azab namanya. Kalau pakai qaf itu azab, kalau pakai ain baru namanya ini. Itu hebat dan kayanya bahasa Arab itu. Beda huruf aja beda artinya. Panjang pendeknya aja udah beda nanti lah. Alimun. Alimun. Itu udah beda artinya itu. Langit dan bumi itu. Nah, jadi mereka yang tidak memiliki girah maka tidak akan bisa hidup dengan benar. Terakhir ikhwatal iman. Bagaimana kita menerjemahkan girah itu dalam konteks kekinian. Ini sebagai penutup. Kontekstualisasi girah dalam kekinian. Jadi girah ini kita terjemahkan sekarang dalam hidup kita bagaimana? Jawabannya Quran surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasulullah itu, Muhammad itu adalah utusan Allah. Siapapun yang mengaku sebagai umat Rasulullah, walladzina ma'ahu. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas, bukan keras. Tegas. Tegas terhadap orang-orang kafir.
termasuk juga di dalamnya tegas terhadap segala bentuk kekufuran. Karena kekufuran itu tidak hanya dilakukan orang-orang kafir, banyak juga orang-orang beriman yang melakukan kekufuran, bentuknya maksiat dan kemungkaran. Jadi tidak hanya kepada orang kafir, tapi kepada kekufuran pun harus tegas. Ketidakadilan itu, diskriminatif itu sikap kekufuran. Harus tegas terhadap kekufuran, siapapun yang melakukannya. Bahkan sekalipun itu ustadz, kiainya, habibnya, dan seterusnya. Wah, ini Ustadz Inyong. Kalau Ustadz Inyong kenapa? Salah nggak boleh diingatkan, nggak bisa. Jadi tidak hanya tegas alal kuffar, tetapi juga alal kufri, terhadap kekufuran. Dan yang kedua, ruhama'u bainahum, saling mengasihi di antara sesama mereka orang-orang beriman. Tapi kenyataan sekarang terbalik dari apa yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Yang terjadi hari ini, asyidda'u bainahum ruhama'u 'alal kuffar. Tegas terhadap sesama mereka, tetapi saling berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Nah, itu kan yang terjadi sekarang. Kalau ketemu sama saudaranya di masjid itu yang dilihat bawah sama ini dagu. Celana mana nih? Jenggotan enggak? Sebagian. Oh, berarti nggak boleh jenggotan? Bukan itu. Tapi cara melihat Islamnya itu jadi sempit, itu yang kita kritik itu. Seakan-akan Islam itu cukup hanya sampai di jenggot. Maksudnya bukan jenggotnya. Sekali lagi bukan jenggotnya. Tapi sikap yang begitu itu yang kita kritisi. Mempersempit Islam itu hanya pada simbolistik semata. Walaupun simbol itu penting. Tetapi jangan dijadikan itu sebagai ukuran satu-satunya. Tapi harus salah satunya. Ini catatannya. Jadi asyidda'u bainahum. Kalau sesama orang muslim, waduh, Masya Allah, ketatnya luar biasa. Tapi sama orang-orang kafir itu ya, dan subhanallah ya, sekarang ada fenomena, nggak tahu. Tapi kalau kita bicara hukum ketentuan Allah, nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Saya kok ya sering lihat di jalanan itu banyak orang Islam yang nuntun anjing, kenapa ya? Dan itu sering saya temukan, maaf, bukan menuduh kelompok tertentu, demi Allah bukan. Itu ada muslimah yang bercadar, tapi melihara anjing gitu. Subhanallah, jadi sekarang umum kelihatannya kalau yang pada nuntun anjing gede-gede itu, banyak orang Islamnya juga itu. Apa nggak tahu hukumnya bagaimana itu? Kelihatannya bukan nggak tahu itu kelihatannya ya. Tapi mudah-mudahan memang belum tahu, biar selamat lah. Fenomena. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita tutup kajian ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua ghirah sampai akhir hayat. Rasa memiliki terhadap agama sehingga keimanan kita tetap terjaga. Tiap Jumat kita selalu dipesankan melalui mimbar kita ini, mimbar khutbah Jumat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya gimana pun zaman sekarang ini, apapun berita yang muncul macam-macam, satu saja fokus kita sampai mati. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu yang susah menjaganya itu. Susah menjaganya. Khawatirnya di saat iman kita ditarik, dicabut, kematian tiba. Waliyazubillah. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Hadanallah wa iyyakum. Kita sama-sama munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, mengikuti kajian, dimulai dari sholat subuh tadi sampai kajian. Mudah-mudahan Allah catatkan sebagai amal soleh. Allah berikan pahala yang berlipat ganda.
Bukan hanya pahala ini dialirkan kepada kita, istri, suami, anak, cucu, bapak, ibu sekalian, tapi mudah-mudahan juga pahalanya Allah sampaikan kepada kedua orang tua kita, khususnya orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga kebaikan dan kesolehan yang kita lakukan Allah alirkan sebagai pahala kepada beliau-beliau. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan semua kita panjang umur dalam taat ibadah, sehat walafiat untuk ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita untuk ibadah. Allah lapangkan rezeki kita untuk ibadah. Dan semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beribadah. Doakan semua orang tua kita, khususnya yang telah mendahului kita, semoga Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surganya. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan semoga kelak Allah mengizinkan kita kembali bertemu dan berkumpul dengan orang tua kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk semua orang tua kita yang masih hidup, yang masih ada, khususnya yang hadir pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami semua yang kami muliakan, mudah-mudahan antum sehat, panjang umur. Yang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya, istiqomah, sabar, tangguh, kuat, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.